Seorang gadis remaja tiba-tiba saja mengungkapkan kasus mengerikan yang terjadi 6 tahun yang lalu. Berawal dari kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terkendali, sampai akhirnya terjadi sebuah kejadian yang mengerikan. Satu nyawa menghilang, bahkan tubuhnya dikubur di bagian belakang rumah. Masalahnya, pelaku adalah orang yang seharusnya jadi pelindung dan pembimbing di keluarganya. Ini adalah kasus kekerasan rumah tangga yang akhirnya membuka banyak sekali rahasia. Halo teman-teman, saya kembali menampilkan konten eksklusif saya yang membahas tentang kanibalisme. DS langsung menyeret istri yang kamar mandi, ditelanjangi, dan kemudian BS menyiram tubuhnya DA berkali-kali dengan air dingin. Kulitnya robek dan dia terbuka, tulang-tulangnya kelihatan jelas. Kasusnya itu dia waktu mayatnya ini ditemukan, korbannya itu bagian dadanya itu kepotong. Di konten tersebut saya membahas tentang beberapa kasus kanibalisme yang terjadi di Indonesia. Apakah yang menjadi penyebab kasus memakan daging manusia tersebut? Faktor apa yang melatar belakangi kasus-kasus kanibalisme? Apakah ada hal mistik yang membuat seseorang menjadi kanibal? Semua itu saya bahas dari sudut pandang forensik. Dan bisa teman-teman simak dan tonton hanya di Noise. Baca deskripsi video ini jika teman-teman ingin mengetahui cara menonton kontennya. Terima kasih. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Tiba-tiba saja kantor pihak yang berwenang kedatangan gadis yang masih berusia 16 tahun. Gadis itu kita sebut saja namanya Rena. Dan Rena datang diantar seorang perempuan yang mengaku sebagai bibinya. Kita sebut saja bibinya Rena ini namanya Asih. Waktu itu di kantor pihak yang berwenang, Rena kelihatan gemetaran, ketakutan, sementara Asih kelihatan menahan kesal. Di depan pihak yang berwenang, Asih bilang kalau Rena baru saja mendapatkan kekerasan fisik dari ayahnya. Selama ini katanya Rena udah sering banget mendapatkan kekerasan fisik, tapi dia memilih diam karena takut kehilangan ayahnya. Karena keluarga intinya Rena itu sekarang hanya tinggal 3 orang. Rena, adik yang masih kecil, dan juga ayahnya. Tapi kata bibinya, kemarin kekerasan fisik yang diterima oleh Rena ini sangat parah. Sehingga Rena nggak tahan dan lari ke rumah Asih. Asih ini adalah kakak dari ibunya Rena. Pihak yang berwenang bertanya, ibunya Rena kemana? Asih kelihatan agak malu ketika ditanyain ini. Dia bilang pelan-pelan kalau ibunya Rena sudah pergi 6 tahun yang lalu. Katanya kabur bersama laki-laki lain yang merupakan mantan pacarnya. Tapi tiba-tiba di luar dugaan, Rena bilang itu nggak bener. Rena berkata, ibu saya udah nggak ada pak, tapi bukan kabur. Beliau sudah lama meninggal, dihilangkan nyawanya sama bapak, dan jasadnya sekarang masih disembunyikan sama bapak. Udah pasti ini membuat pihak yang berwenang dan juga bibinya Rena sangat kaget. Dan saat itulah dengan terbata-bata Rena mulai cerita. 6 tahun yang lalu dia melihat sang ibu mendapatkan kekerasan fisik yang sangat berat selama 3 hari berturut-turut dari sang ayah. Waktu itu Rena masih duduk di bangku sekolah dan dia nggak bisa melindungi ibunya karena dia sangat takut. Ayahnya kemudian mengubur jasad sang ibu di bagian belakang rumah lamanya. Setelah mendengar penjelasan Rena, pihak yang berwenang langsung mendatangi lokasi tersebut, didampingi oleh Rena dan juga Asih. Jadi rumah lamanya Rena ini terletak di sebuah kawasan yang cukup padat. Menurut pengakuannya Rena, dia dan keluarganya sudah pindah setelah ibunya meninggal dunia. Atau yang dibilang sama bapaknya tadi setelah ibunya kabur. Dan semua itu udah pasti keputusan ayahnya. Kita sebut saja nama ayahnya Rena ini dengan Ega. Menurut keterangannya Rena, rumah itu kemudian sempat dikontrakkan selama beberapa tahun. Nah bayangin teman-teman, orang yang ngontrak rumah itu nggak tahu kalau jasad ibunya Rena itu terkubur di belakang rumah. Rena pun bilang pada pihak yang berwenang kalau jasad ibunya dikubur di bagian kamar mandi belakang. Akhirnya pihak yang berwenang memutuskan untuk segera melakukan penyelidikan. Dimulai dari penggalian jenazah. Singkat cerita, beberapa pihak yang berwenang bersama tim forensik akhirnya mendatangi rumah lamanya Rena.
Sementara, ada juga sebagian pihak yang berwenang mendatangi rumah Ega untuk membawanya ke kantor. Di rumah lamanya Rena, tim forensik yang ikut langsung menuju titik disebutkan oleh Rena, yaitu kamar mandi belakang. Di sana ada semacam lantai semen yang kelihatan seperti ditambal, karena permukaannya lebih kasar dibandingkan lantai yang lain. Penggalian pun langsung dilakukan. Baru menggali sekitar 30 cm, tim forensik pun menemukan ada tulang berbentuk lengan manusia. Dan setelah digali lebih dalam, ditemukanlah keseluruhan kerangka tubuh manusia. Mulai dari tengkorak, rusuk, panggul, hingga kedua kaki semuanya masih utuh. Dan saat itu kerangkanya ditemukan dalam posisi menyamping seperti orang yang tidur meringkuk. Ada juga beberapa kain yang sudah robek-robek menempel di tubuh kerangka. Diduga kuat itu adalah pakaian yang terakhir kali dikenakan oleh korban ketika korban masih hidup. Kerangka tersebut kemudian dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim forensik. Ketika itu, banyak banget warga yang kaget ketika jasad pertama kali ditemukan. Mereka sama sekali nggak nyangka kalau ada kekerasan yang terjadi di rumah itu. Para warga langsung mengutuk pelaku yang sudah menghilangkan nyawa korban dan memakamkan jasadnya korban secara nggak layak. Sementara Rena, dia langsung menangis menjerit-jerit manggil ibunya ketika kerangka ibunya dievakuasi. Di kantor, pihak yang berwenang memulai minta keterangan pada Ega. Awalnya udah pasti Ega berkelit. Dia bilang bahwa dirinya sama sekali nggak tahu soal keberadaan jasad di rumah lamanya. Ibu Rena, yang kita sebut saja namanya Citra, sudah pergi 6 tahun yang lalu bersama laki-laki lain. Pihak yang berwenang kemudian terus mendesak Ega. Mereka menjelaskan bahwa telah ditemukan kerangka di bagian belakang rumah Ega. Dan ada indikasi kuat kok kerangka itu adalah ibunya Rena. Karena kerangka tersebut sudah diperiksa oleh tim forensik. Bentuk panggulnya punya pintu panggul lebar khas panggul perempuan. Tengkoraknya punya dahi yang membulat. Tonjolan alisnya kecil dan dagunya juga membulat. Bagian tulang panjang yang biasanya bertumbuh sudah menunjukkan tidak ada tanda-tanda bertumbuhan. Ciri-cirinya menunjukkan korban adalah perempuan dewasa. Diperkirakan usianya 30 sampai 36 tahun. Ada retakan di tulang bagian atas tengkorak sisi kanan. Retakannya seperti pecahan kaca berkeping. Ada resapan cairan tubuh di sekitar garis retakan. Menunjukkan kalau ini polanya itu seperti benda yang menghampiri kepala sampai tulang tengkoraknya pecah berkeping. Ini menunjukkan kalau patahan terjadi ketika korban masih hidup. Posisi cederanya termasuk daerah yang vital karena dekat dengan otak besar dan juga batang otak. Dan seluruh organ dalamnya korban sudah hancur karena pembusukan. Pihak yang berwenang juga menemukan adanya resapan cairan tubuh di bagian lengan atas. Menunjukkan saat itu korban sempat berusaha melindungi dirinya. Mendengar ini semua, Ega akhirnya mengaku. Dia bilang, ya, saya yang sudah menghilangkan nyawa istri saya. Saya kehilangan kendali karena istri saya berselingkuh dengan mantan pacarnya. Ega pun kemudian menceritakan semuanya pada pihak yang berwenang. Awalnya pernikahan Ega sama Citra itu bisa dibilang sangat bahagia. Walaupun katanya Ega dia sama sekali nggak senang menikah dengan Citra. Karena sepanjang pernikahan mereka, Ega mengaku kok dia sering banget merasa kesel sama Citra. Karena Citra tuh sering banget melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang lama-lama membuat Ega kesel. Misalkan, masakannya kurang matang, atau saat membersihkan rumah ada titik yang kurang bersih. Sebenarnya sih ini masalah sepele, bisa diselesaikan secara baik-baik dengan komunikasi, bicara pelan-pelan, dibimbing supaya nggak melakukan kesalahan semacam itu lagi. Ya wajarlah sebagai suami yang merupakan pemimpin keluarga, Ega seharusnya bertindak seperti itu. Tapi masalah teman-teman, cara pikir Ega ini agak lain dari orang-orang seumuran dia. Kesalahan-kesalahan kecil yang sebenarnya sepele itu yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang matang malah dibesar-besarkan sama Ega. Sering banget Ega ngomong kasar dan merendahkan Citra. Lebih parahnya lagi nih, Ega juga sering melakukan kekerasan fisik sama Citra. Setiap kali mereka bertengkar, pasti akan berakhir dengan luka-luka di tubuh atau bahkan wajahnya Citra. Menurut keterangan beberapa tetangga, memang Ega ini dikenal sebagai orang yang ringan tangan. Yang berarti, dia bisa dengan gampangnya melakukan tindak kekerasan pada orang lain. Seringkali penyebabnya Ega ini nggak bisa mengendalikan emosinya.
Dan korban kekerasan dari Ega bukan cuma Citra, tapi juga anak-anak mereka, Rena dan adiknya yang masih kecil banget saat itu. Teman-teman, saya sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Ega. Karena kalau emosi seharusnya kita bisa berpikir dengan kepala dingin dulu. Jangan langsung main tangan, bicara kasar, atau menyakiti seorang dalam bentuk apapun. Karena kekerasan gak akan menyelesaikan masalah. Malahan, hanya akan menambah masalah dan juga gak ada manfaatnya. Tapi sayangnya, Ega bukan orang yang seperti itu. Sampai emosinya ini berubah jadi sebuah kejadian yang mengerikan. Suatu hari tiba-tiba aja Ega sama Citra bertengkar dengan hebat. Tapi kali ini penyebabnya bukan hanya kesalahan kecil yang dilakukan oleh Citra. Berawal dari Citra yang pulang agak kemalaman. Sebelum Citra ini keluar, sebenarnya dia sudah izin sama Ega. Citra mau ke rumah orang tuanya. Masalahnya sampai sore Citra belum juga pulang. Ega pun mulai merasa curiga, istilahnya dia overthinking. Dia langsung mengira kok Citra ini berselingkuh. Menurut Ega yang ada di pikirannya saat itu, Citra kembali ketemu dengan mantan kekasihnya. Tapi saat itu Citra beralasan seakan-akan dia ingin ke rumah orang tuanya. Di rumahnya, Ega menahan rasa cemburu, rasa marah yang semakin lama semakin membuat dia gelap mata. Makanya ketika Citra pulang, dia langsung marahi sang istri. Pada saat itu Citra sudah menjelaskan kalau dia benar-benar pulang ke rumah orang tuanya. Tapi saat itu Ega sudah gelap mata. Dia nggak mau mendengar apapun alasannya Citra. Disitulah kengerian pun dimulai. Pertama, Ega menghantam wajahnya Citra dengan keras sampai istrinya terjatuh. Ketika Citra sudah terjatuh, Ega nggak menghentikan perbuatannya. Dia kembali menghantam wajah dan tubuh Citra selama beberapa kali. Sampai akhirnya istrinya nggak sadarkan diri. Untungnya saat itu Citra masih bernapas dan belum kehilangan nyawanya. Lihat istri yang nggak sadarkan diri, Ega malah membiarkan sang istri tergeletak di lantai. Tapi teman-teman, kekejaman Ega belum berhenti sampai di situ. Keesokan harinya ketika Citra pelan-pelan terbangun, lagi-lagi Ega marahinya. Dan Ega dengan tanpa perasaan bilang, "Oke, bagus kalau kamu sudah bangun. Saya belum selesai buat perhitungan sama kamu." Kemudian Ega mengambil sebuah balok kayu dari rangka kasurnya. Dia hantamkan balok kayu itu ke Citra berkali-kali, terutama di bagian badan dan juga punggung tangannya Citra. Menurut keterangan Ega, saat itu Rena melihat Citra yang sedang disakiti oleh Ega. Citra sempat minta tolong dan ingin mendekat ke arah anaknya. Tapi saat itu Ega menghantam lengan Citra dengan sangat keras. Inilah yang menyebabkan adanya resapan cairan tubuh di tulang hastanya Citra. Setelah itu, Ega seperti kesetanan terus menghantam Citra tanpa ampun. Dan saya nggak bisa bayangin apa yang dirasakan Citra saat itu. Udah pasti takut, mungkin marah, sedih, tapi udah pasti sakit dan nggak berdaya. Sakit hati dan juga fisiknya ketika mendapat perlakuan yang sangat gak pantas dari suami yang seharusnya mencintai dia dan keluarganya. Menurut pengakuan Rena, dia melihat ibu yang terduduk di lantai selama 2 hari penuh dengan tubuh yang lebam-lebam dan juga penuh luka lainnya. Walaupun begitu, Rena gak berani melawan ayahnya. Masalahnya, Ega belum puas, lagi-lagi dia menyakiti Citra. Keesokan harinya dengan balok kayu yang sama, dia menghantam bagian kepalanya Citra. Dan kali ini hantamannya telak, sangat fatal karena mengenai kepala bagian belakang. Dan pukulan di kepala bagian belakang ini sangat berbahaya, terutama jika menimbulkan cedera otak traumatis yang sangat berat. Karena area belakang kepala itu melindungi struktur otak yang sangat vital, termasuk batang otak yang mengatur fungsi hidup seperti napas, nadi, dan juga kesadaran. Kalau terkena pukulan apalagi yang sangat keras, bisa terjadi kebocoran cairan tubuh dalam otak yang menekan jaringan otak dan sudah pasti mengganggu fungsinya. Kondisi ini bisa berakibat fatal dalam hitungan jam, bahkan menit jika tidak segera tertangani. Selain itu, cedera pada batang otak bisa menyebabkan korban langsung kehilangan kesadaran, bahkan bisa berhenti napas dan kehilangan nyawanya di tempat. Dalam beberapa kasus, korban bisa meninggal tanpa luka luar yang kelihatan jelas karena kerusakan terjadi di dalam rongga tengkorak. Gara-gara itu teman-teman, setiap benturan keras di bagian belakang kepala harus dianggap sebagai kondisi gawat darurat. Serius, gak bisa dianggap sepele.
Meskipun korban awalnya tampak sadar atau hanya mengeluh pusing. Teman-teman bayangin deh, segitu berbahaya tindakan yang dilakukan oleh Ega. Dan saat itu tubuh Citra langsung kejang-kejang dan dalam sekejap Citra kehilangan nyawanya. Menyadari istri yang meninggal dunia, Ega sama sekali nggak panik. Gak tahu deh apa yang ada dalam pikiran Ega saat itu. Waktu melihat tubuh istrinya sudah nggak bergerak, Ega malah menyetubuhi jasad istrinya itu. Ya, teman-teman nggak salah dengar. Ega menyetubuhi istrinya yang sudah tidak bernyawa. Hal ini bisa disebut juga dengan nekrofilia. Saya sudah pernah menjelaskan tentang nekrofilia di beberapa video saya sebelumnya. Salah satunya adalah yang ini. Tapi untuk yang belum tahu, nekrofilia adalah gangguan di mana seseorang tertarik secara intim pada mayat, pada jasad yang sudah tidak bernyawa. Gangguan ini merupakan hal yang serius dan sering dikaitkan dengan gangguan jiwa berat dan bisa melibatkan tindakan kriminal yang sangat serius. Salah satunya pada kasus ini, karena melibatkan penghilangan nyawa terhadap Citra. Setelah memuaskan nafsunya, Ega langsung memikirkan cara untuk menyembunyikan jejak kejahatannya. Dia pun berniat untuk memakamkan Citra di lantai rumahnya. Ega kemudian pergi untuk beli semen dan juga pasir. Ketika Ega pergi kebetulan aja, Rena yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar baru aja pulang sekolah. Ketika dia masuk ke rumah, dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan, yang membuat dia trauma dan tidak akan bisa hilang dari ingatan Rena. Rena melihat sang ibu sudah tergeletak gak bernyawa di lantai dengan banyak luka di tubuhnya. Menurut Rena, saat itu dia kebingungan ketika melihat sang ibu tergeletak di lantai. Beberapa kali dia coba panggil ibunya, dia gerakan tubuhnya, tapi Citra sama sekali nggak merespon. Beberapa saat kemudian barulah Ega pulang ke rumah. Melihat Rena yang ada ke Citra, Ega langsung marahi Rena. Dengan tegas, Ega bilang ke Rena, "Ibu kamu sudah meninggal dunia. Sudah sana, Bapak mau menguburkan ibu kamu." Dan Rena gak boleh mengatakan hal ini pada siapapun kalau gak mau bernasib sama dengan ibunya. Bahkan Ega mengancam akan melakukan hal yang sama pada adiknya Rena kalau sampai Rena buka mulut. Pada saat itu teman-teman, adiknya Rena masih berusia 5 tahun. Setelah yakin anak-anak yang gak akan buka mulut, Ega pun melanjutkan aksinya. Dia menguburkan Citra di kamar mandi bagian belakang rumahnya. Setelah selesai, dia langsung menutupnya dengan campuran pasir dan juga semen. Alasannya supaya bau busuk di jasad Citra nggak tercium oleh orang lain. Menurut keterangan beberapa tetangga, saat itu mereka sempat melihat Ega yang beli semen dan juga pasir. Waktu ditanya untuk apa, Ega bilang kalau dia ingin membuat sebuah kolam ikan di belakang rumahnya. Udah pasti semua itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Ega. Bukan kolam ikan yang dia siapkan, tapi kuburan untuk istrinya sendiri. Setelah semuanya selesai, Ega minta kedua anaknya untuk bersiap-siap karena mereka akan segera pindah rumah. Rena dan adiknya nggak punya pilihan lain. Mereka terpaksa menurut, mereka bersiap-siap. Saat itu mereka pindah ke rumah orang tuanya si Ega. Tapi sebelum pindah, Ega sudah menyiapkan satu alasan lagi. Karena nanti dia pasti akan ditanya, kenapa pindah rumah? Memang Citra kenapa? Alasan yang Ega siapkan adalah Citra kabur dengan pria lain dan memutus kontak dengan keluarganya. Ketika mendengar alasan itu tentu aja orang tuanya Ega merasa kasihan dengan anaknya. Mereka dengan senang hati menerima Ega dan juga anak-anaknya Ega dengan tangan terbuka. Dan Ega menceritakan ini bukan hanya pada orang tuanya, tapi juga ke keluarganya Citra. Orang tua Citra merasa malu dan bahkan mereka minta maaf sama keluarganya Ega. Keluarga Citra sempat mencari keberadaan Citra. Mulai dari mereka sebarkan info orang hilang di sosial media sampai bertanya ke jalan-jalan. Tapi usaha mereka enggak membuahkan hasil. Saat itu Asih, kakaknya Citra, punya perasaan yang enggak enak. Dia masih curiga sama Ega. Kalau memang Citra pergi, kenapa Citra sama sekali enggak menghubungi keluarganya? Asih sangat mengenal Citra. Citra adalah orang yang setia sama suaminya. Malahan, Asih pernah memergoki Citra diperlakukan kasar oleh Ega. Waktu itu Citra malah menyalahkan dirinya sendiri yang kurang becus sebagai istri. Dan Citra memilih terus bertahan dalam pernikahannya. Ditambah lagi, Ega juga sering ringan tangan pada anak-anaknya, terutama pada Rena. Sampai suatu hari Asih mendatangi Ega. Dia tanya, "Adekku kemana?"
Jangan-jangan kamu sudah menghilangkan nyawanya ya? Kamu kubur di mana? Di belakang rumah kamu. Tapi saat itu Ega dengan tenangnya bilang, ya nggak mungkin, aku nggak berani melakukan hal itu sama Citra. Harusnya kamu tuh salahkan adikmu sendiri. Dia yang pergi sama laki-laki lain kok meninggalkan keluarganya gitu aja. Dan selama 6 tahun lamanya, kasus ini nggak pernah disentuh karena nggak ada bukti yang mengarah pada hilangnya Citra. Satu hal lain yang juga membuat kasus ini nggak pernah terbongkar karena satu-satunya saksi adalah Rena, anak kecil yang belum berani bicara. Tapi semua berubah ketika Rena mulai dewasa. Dia mulai berani melawan karena dia nggak kuat lagi diperlakukan kasar oleh ayahnya. Dia nggak bisa lagi menyimpan semua rahasia ini dan Rena beranikan diri untuk melapor. Dan kejahatan yang dikira sempurna akhirnya terbongkar juga. Kasus ini pun akhirnya masuk ke tahap persidangan. Ega duduk di kursi terdakwa dan wajahnya itu anehnya sangat tenang. Sama sekali nggak ada rasa takut apalagi sedih. Di ruang sidang itu satu persatu fakta kelam mulai terungkap. Bagaimana kejamnya Ega memperlakukan keluarganya. Bagaimana akhirnya Citra atau sang istri jadi korban dari kelakuan bejatnya. Ega pun didakwa atas pasal penghilangan nyawa secara berencana. Dalam dakwaan tersebut, jaksa menjelaskan alasan kenapa pasal berencana digunakan ke Ega. Karena pelaku bukan hanya menghilangkan nyawa korban, tapi ia juga menyembunyikan jasadnya, menyiapkan tempat penguburan, menutupinya dengan semen, dan juga membangun skenario palsu selama 6 tahun lamanya. Ini bukan tindakan yang bisa dilakukan secara langsung. Udah jelas banget, ini adalah tindakan yang direncanakan secara matang lebih dulu. Tapi kuasa hukum Ega saat itu coba memberikan perlawanan. Mereka menyebut Ega sebagai kepala keluarga, seorang ayah dari 2 anak yang kini sudah kehilangan ibu mereka. Kalau dihukum terlalu berat, maka anak-anak Ega akan kehilangan kedua orang tuanya sekaligus. Tapi saat itu banyak banget hal yang sudah memberatkan Ega. Mulai dari bukti, motif, sampai dampak psikologis terhadap anak-anaknya. Salah satu yang membuat semua orang sampai sedih di ruang sidang adalah pernyataan dari Rena. Rena bilang kalau dia nggak pernah berani untuk melaporkan Ega karena takut nggak ada yang mau merawat atau menampungnya. Dan belum selesai sampai di situ teman-teman, ternyata ada rahasia lagi yang terbongkar saat persidangan. Asi mengungkapkan satu fakta tambahan yang dia dapat setelah bertanya pada banyak orang. Ternyata sebelum menikah dengan Citra, Ega pernah menikah dengan wanita lain. Istri pertamanya Ega katanya menghilang. Keluarga istri pertamanya sempat mencari keberadaan mantan istri pertamanya Ega ini. Tapi jawaban Ega sama seperti yang dikatakan ketika Citra menghilang. Ega beralasan kalau istri pertamanya ini kabur bersama pria lain. Kok bisa sama ya? Apa Ega juga menghilangkan nyawa istri pertamanya? Tapi ternyata keberadaan istri pertama Ega pun ditemukan. Dia dalam keadaan sehat, gak kurang satu apapun. Dan pada akhirnya Ega tetap mendapatkan hukuman maksimal atas perbuatannya. Teman-teman, kasus ini menjadi pelajaran bahwa apa yang terlihat dari luar bukan berarti hal yang sebenarnya. Itu juga lah yang terjadi pada kasus ini. Selama 6 tahun itu pelaku tetap menjadi ayah bagi anak-anaknya. Padahal dalam dirinya tersimpan rahasia paling kelam yang pernah terjadi dalam lingkup keluarganya. Sebelum kasus ini ditutup, Rena sempat bilang, saya nggak mau balas dendam, tapi saya ingin ibu saya mendapatkan keadilan. Dan keadaan itu pun akhirnya datang. Teman-teman, kadang-kadang wajah yang kita lihat sehari-hari itu menyimpan rahasia yang nggak pernah kita duga. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali nggak terlihat dari luar, tapi menghancurkan dari dalam. Ketika korban gak berani bersuara, pelaku pun merasa dirinya gak akan pernah tersentuh hukum. Tapi gak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Karena kebenaran selalu punya cara untuk keluar ke permukaan. Kita gak bisa terus diam dan membiarkan kekerasan menjadi bagian dari kehidupan yang kita anggap sebagai wajar. Kalau teman-teman ada seorang yang teman-teman kenal sedang hidup dalam ketakutan, ketahuilah, teman-teman gak sendiri. Dan lagi-lagi, kasus ini mengajarkan kita kalau nggak ada kasus kekerasan yang bisa diselesaikan dengan diamnya korban.